Jumpa lagi di channel Idrus. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu ini semua koin mengalami penurunan yang drastis. Saat ini Bitcoin berada pada posisi 156.265 juta. Belum bisa berhasil naik kembali ke posisinya yang mendekati ke angka 200 juta. Semua koin mengalami penurunan yang drastis. Tapi Bitcoin bertahan di angka 10.000. Kemudian untuk koin-koin yang lain tentu juga mengalami goncangan yang sangat-sangat berarti. Tapi ada beberapa koin yang memiliki nilai stabil karena saat semua turun drastis, tapi koin ini tidak mengalami penurunan yang drastis. Contohnya SRP. SRP, dia posisi tetap di angka 3.000 atau setara dengan 0,00002 Bitcoin. Dia tidak turun di bawah angka 3.000, jadi dia tetap kepala 3. Jadi SRP ini bisa kita sebutkan dia merupakan koin dengan nilai atau termasuk stabil koin. Kenapa SRP kepingin atau mau di posisi stabil koin? Jadi beberapa koin, para pengembang membuat koinnya menjadi koin stabil, di mana harga dari koin tersebut tidak akan mengalami penurunan yang drastis ataupun kenaikan yang drastis. Karena para pengembang menginginkan koin yang mereka buat itu nantinya digunakan di semua platform keuangan yang ada untuk menunjang dunia perekonomian, di mana koin-koin ini dibuat untuk mempermudah pengiriman, perpindahan, ataupun penggunaannya di merchant-merchant yang ada. Setelah mereka digunakan di semua merchant yang ada, penggunaannya menjadi lebih luas, maupun bisa berupa teknologi keuangan, teknologi informasi, dan lain sebagainya, baru koin-koin itu akan mengalami kenaikan dengan sendirinya. Seperti SRP, kemungkinan besar yang saat ini nilainya 3.000 bisa menjadi 40.000 atau 50.000 ke depannya. Dan kita tidak tahu juga, mungkin di kedepannya lagi bisa lebih tinggi lagi hingga menjadi 500 atau 600 dolar. Disclaimer, saya bukan penasehat keuangan. Semua yang saya bagikan ini adalah berupa pengalaman pribadi. Kemudian untuk koin yang lain, ini YNV, di mana YNV 1 ini pernah sempat menembus angka 600 juta. Saat ini sejak Bitcoin goyang, koin ini belum kembali ke angka 600 juta. Dan dia sudah turun hampir 50% dari terakhir posisinya. Sekarang posisi YNV berada di kisaran 300. Jika Bitcoin sudah stabil, koin ini bisa atau token ini bisa tembus lagi atau tidak, kita tunggu perkembangannya. Kemudian disusul dengan YNV 2. Seperti yang kita tahu, YNV 2 sempat tembus atau naik hingga angka 120 juta.
Dan jumlah koin ini atau token ini sekitar 40.000 token, di mana YNV2 atau TFI Money Market ini sekarang sejak pergerakan Bitcoin yang drastis mengalami penurunan sudah turun hingga 44 juta, dari 120 ke 44 juta. Lebih dari 50% penurunannya. Tapi pergerakan dari koin YNV2 ini menurut saya dia bagus digunakan untuk transaksi harian antara kisaran harga 44 hingga 47 juta. Gerakannya beberapa hari terakhir ini dia selalu bergerak di posisi 44 dan 47 juta. Jadi dari 44 juta naik ke 47, dari 47 turun lagi ke 44 atau 43, kemudian dia akan naik lagi hingga ke 49 sampai 50, kemudian turun lagi ke 40 ataupun 44. 2-3 hari ini pergerakannya seperti itu. Tapi kemungkinan besar jika Bitcoin sudah stabil, dia bisa kembali lagi ke angka 100 juta. Kemudian untuk koin yang berpeluang di tahun 2020 ini diantaranya adalah EM atau Eminem. EM ini baru masuk di market Indodax dan koin ini naik hingga 700%. Dari harga Rp40 naik ke angka Rp100. Lebih dari 50%-nya. Dan koin EM market ini mendapat slogan koin pengganda uang yang diiklankan atau dibuat status di salah satu Instagram yang ada. Sungguh menarik koin EM ini. Jumlah koin ini cukup besar, yaitu sekitar 1 miliar lebih kalau tidak salah. 1 miliar, dan ini bukan berupa koin tapi token. Dia merupakan smart contract dari Ethereum. Kalau saya tidak salah. Dia berupa smart contract dan dia berupa token. Itu penjelasan saya tentang dunia cryptocurrency pada hari ini, tanggal 24 September 2020. Semoga koin-koin yang ada bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kita tidak nyantol saat beli atau beli di pucuk dan membuat kita tidak dapat menjual saat dia turun. Karena trading atau dunia cryptocurrency ini memiliki resiko yang sangat besar jika kita mainnya asal-asalan dan tidak membaca situasi market, situasi pendukung-pendukung lainnya berupa grafik, gambaran, backlist, dan lainnya. Sangat berbahaya. Tapi jika kita sedang beruntung, kita beli di harga murah dan kita akan jual di harga tinggi.